Dengan membaca silsilah Yesus, kita diminta untuk membangun sebuah kesadaran bahwa kemanusiaan Yesus itu asli, tidak dibuat-buat. Sehingga ketika kita diminta untuk menjadi seperti Yesus, itu bukan sebuah kemustahilan. Yang kedua yang saya renungkan, silsilah Yesus hendak menyatakan bahwa peristiwa Allah menjadi manusia itu bukan peristiwa dadakan. Itu bukan peristiwa tiba-tiba. Allah menjadi manusia adalah bagian dari proses panjang sejarah Allah yang menyertai manusia. Allah menjadi manusia, bukan peristiwa dadakan. Baik sahabat-sahabat, itu tadi adalah cuplikan video dari yang disampaikan oleh seorang Romo Katolik yang menyebut diri sebagai Romo Aba atau yang terkenal dengan Romo Ndeso di channel YouTube-nya. Nah sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita akan membedah bahwa apa yang disampaikan Romo Aba atau Romo Ndeso itu sebenarnya bukan ajaran Alkitab. Ya. Jadi konsep yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia, ini sama sekali bukan ajaran kitab suci. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan bacakan satu ayat. Di dalam 2 Timotius pasal 4, ayat 2-4. Yang mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, baik, sekarang kita lanjut sahabat-sahabat. 2 Timotius 4 ayat 2-4 mengingatkan kita untuk kita siap memberitakan firman. Dan dalam pemberitaan firman kita juga harus siap menyatakan apa? Kesalahan. Jadi siapapun, mau dia romo, pastor, profesor, doktor, siapapun. Kalau salah kita harus bilang salah. Kita harus tegur dengan segala kesabaran. Jadi jangan sekali dua kali, harus terus menerus sabar, tegur terus ya. Nah, baik, kita lanjut. Ajaran yang disampaikan oleh Romo Ndeso ini banyak juga diikuti oleh pendeta-pendeta yang lain. Di video-video saya yang terdahulu saya juga pernah membahas tentang apa yang diungkapkan oleh pendeta Gilbert Lumoendong yang mengatakan hal yang sama, bahwa Allah menjadi manusia. Nah, sahabat-sahabatku, dengan segala hormat harus kita tegaskan, harus berani kita katakan itu tidak benar. Itu bukan ajaran Alkitab, itu bukan ajaran kitab suci. Ajaran kitab suci apa? Ajaran kitab suci mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16-17 salah satunya ya, ada banyak ayatnya, tapi salah satunya ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, di ayat 17-nya dikatakan, Allah mengutus anaknya. Ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 1-2 juga dikatakan. Bentar, saya bukakan ayatnya. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi yang datang menjadi manusia yang kita kenal namanya Yesus Kristus itu adalah anaknya Allah. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikatakan apa? Ia memberikan anaknya. Ayat 17. Allah mengutus anaknya. Tidak ada dikatakan, maka Allah menjelma, berinkarnasi jadi manusia. Nah, jadi tidak ada ya sahabat-sahabatku. Baik, kita kembali ke 2 Timotius 4 ayatnya yang
2-4 tadi. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Perhatikan ayat 4 ini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Jadi akan tiba saatnya orang nggak bisa lagi dengar ajaran sehat, ajaran yang sesuai Alkitab, ajaran yang sesuai kitab suci. Orang nggak bisa dengar lagi. Tapi orang-orang itu akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Alkitab, tapi membuka bagi dongeng. Nah, ajaran yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia, ini bukan ajaran Alkitab. Ini bukan ajaran kitab suci. Tidak ada satupun ayat dari kitab Wahyu sampai kitab Kejadian, atau dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia. Nggak ada itu. Nah, terus berasal dari mana ajaran itu? Nah, di 2 Timotius 4 ayat 4 tadi. Itu dongeng. Sekali lagi sahabat-sahabatku. Siapapun orang, mau dia bergelar pastor, romo, profesor, doktor, pendeta, dan siapapun. Ketika mengatakan bahwa Allah menjelma jadi manusia, atau Allah menjadi manusia, atau Allah berinkarnasi jadi manusia, ini hanyalah dongeng. Ini bukan ajaran sehat. Ini bukan ajaran kitab suci. Ini ajaran yang melampaui kitab suci. Kita ingat sahabat-sahabat juga di dalam Amsal 30 ayat 6 kita diingatkan. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Nah, jadi ketika kita berbicara firman Allah, jangan ditambah-tambahi. Ketika kitab suci mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya. Allah mengutus anaknya. Jangan ditambah-tambahi. Allah menjelma jadi manusia. Jangan ya. Itu dongeng. Itu bukan ajaran sehat. Baik sahabat-sahabat. Ini video yang pertama menanggapi Romo Ndeso. Ya. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya nanti. Shalom. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Topik tayangan saya kali ini masih berupa tanggapan terhadap tuduhan bahwa gereja itu mentuhankan Yesus. Benarkah demikian? Sebenarnya semua itu berawal dari misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini menjadi tesis dasar dari iman Kristiani yang kemudian darinya doktrin Tritunggal itu muncul. Allah jadi manusia. Ini dongeng. Baik sahabat-sahabat, ini adalah video lanjutan dari tajuk tema yang kemarin ya. Ini bagian kedua. Baik, tadi di awal kita sudah mendengar cuplikan penyampaian disampaikan oleh seorang Romo Katolik, Romo Ndeso atau Romo Aba yang dikenal dalam channel YouTube-nya Romo Ndeso. Ya, intinya Romo Ndeso mengajarkan kepada banyak orang bahwa Allah menjelma menjadi manusia, atau dikatakan sebagai misteri inkarnasi katanya. Allah jadi manusia. Ini menjadi sebuah tesis yang mendasari doktrin Tritunggal katanya. Jadi misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Nah sahabat-sahabatku, pertama kita ingat ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4 kita kemarin diingatkan bahwa beritakanlah firman.
baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan tiba waktunya. Orang tidak dapat lagi mendengar ajaran yang sehat. Orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi 2 Timotius 4 ayat 2-4 sudah mengingatkan kita bahwa di waktu yang terkemudian akan ada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bersumber dari dongeng. Bukan ajaran sehat, bukan ajaran kitab suci. Dan salah satu ajaran dari dongeng-dongeng itu, ada banyak dongengnya ya, tapi salah satunya adalah dongeng bahwa Allah menjelma jadi manusia. Nah, sahabat-sahabatku, dengan segala hormat kepada para Romo Katolik, tidak semua ya, sebagian Romo Katolik ada yang mengajarkan seperti yang disampaikan oleh Romo Deso itu. Bahwa katanya misteri inkarnasi, Allah menjadi manusia. Nah, dengan segala hormat kita harus katakan itu ajaran yang tidak alkitabiah. Mengapa kita harus mengatakan 2 Timotius 2 ayat 4, ayat 2-4 ya. 2 Timotius 4 ayat 2-4 memberitahu kita, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Nah, jadi kita harus nyatakan, Romo, bahwa ajaran yang mengatakan Allah menjadi manusia itu salah lo Romo. Salah lo, itu bukan ajaran Alkitab ya. Kita juga diingatkan kawan-kawanku, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, jangan percaya kepada setiap roh, tapi ujilah setiap roh. Jangan asal percaya, tapi ujilah segala sesuatu. Nah, sebagai seorang Kristiani pengikut Kristus, kita harus menguji berdasarkan firman Kristus ya. Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 17 kita diingatkan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya pengikut Kristus harus munculnya dari mendengar firman Kristus, bukan dengar katanya Romo atau dengar katanya Franz Donald, dengar katanya profesor ini, profesor itu, dengar menurut paus ini, paus itu, uskup ini, uskup itu, tidak. Tapi harus berdasarkan firman Kristus. Baik, kita lanjutkan sahabat-sahabatku. Apa yang disampaikan oleh guru-guru atau romo-romo atau pastor-pastor mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Terlebih ketika dikatakan seperti perkataan Romo Deso tadi, yang mengatakan bahwa misteri inkarnasi. Nah, sahabatku, Alkitab ketika berbicara tentang Allah nggak pakai misteri-misterian. Alkitab ketika berbicara tentang kebenaran Allah nggak ada misteri-misterian. Sama sekali nggak ada misteri. Alkitab begitu jelas mengatakan bahwa Allah yang benar itu Yahweh. Di mana ayatnya? Yeremia 10 ayat 10. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Allah segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Jelas kan? Yesus Kristus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jelas, Alkitab ketika bicara tentang Allah yang benar begitu jelas. Yesus begitu terus terang menyebut itu sebagai Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yang di Yohanes 20 ayat 17 oleh Yesus, Bapa itu disebut sebagai Allahku dan Allahmu. Begitupun yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sangat jelas, nggak ada misteri-misterian. Allah yang oleh Paulus dan oleh Yesus disapa sebagai Bapa itu, yang dalam kitab Yesaya 63 dan Yesaya 64 disebut sebagai Bapa. Yahweh, engkaulah Bapa kami itu. Itulah yang di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, dan Yesus adalah utusan dari Allah itu. Sahabat-sahabatku, kalau ada para romo-romo Katolik yang juga mendengar video ini, kita harus ingat sahabat-sahabatku. Kalau kita bicara kebenaran, ukurannya harus Alkitab dong.
Jangan pakai katekismus Katolik atau menurut santo ini, santo itu, menurut Bapak Paus ini, Paus itu. Jangan. Kita harus bicara kebenaran Alkitab. Saya akan kutipkan ayat di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Begini bunyinya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi ya, 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu kitab suci ini, manfaatnya untuk apa? Pertama, mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, dan seterusnya. Jadi fungsi Alkitab memang untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Maka tadi ketika di 2 Timotius 2 ayat 2-4 kita diberitahu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nah, jika hari ini kita menyatakan kepada bapak-bapak pastor, bapak-bapak Romo, Pak Romo, Pak Pastor, Anda salah loh. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia, itu nggak benar loh. Nah, kita harus sampaikan sahabat-sahabat. Dengan sabar, artinya terus-menerus. Ya. Nah, begitupun ketika Alkitab atau firman Allah kita nyatakan, kita jadikan acuan untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Ingat kita, sifatnya firman itu. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 12-13. Saya bacakan. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi firman Allah ketika kita pakai untuk menyatakan kesalahan, baik kesalahan kita maupun kesalahan keluarga kita ataupun kesalahan orang lain. Itu sifatnya firman seperti apa? Hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan hati dan pikiran, pertimbangan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi sifatnya firman Allah Alkitab itu kalau menyampaikan kebenaran itu kuat, hidup, dan tajam. Dan tidak bisa orang bersembunyi. Nah, dalam konteks ini ketika kita berbicara tentang Allah yang ada di Alkitab, begitupun Allah yang disampaikan Alkitab ini begitu jelas. Tidak bisa orang mau berdalih seperti apapun, nggak bisa. Nggak ada misteri-misterian. Jadi sekali lagi Romo-Romo yang mengatakan bahwa misteri inkarnasi Allah menjadi manusia, saya katakan dengan tegas, itu bukan ajaran Alkitab. Nggak ada misteri-misterian. Alkitab ketika bicara tentang Allah itu begitu jelas. Tidak ada misteri, apalagi disebut misteri Tritunggal Maha Kudus. Nggak ada itu. Itu misteri bikinan manusia. Inilah yang di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan. 2 Timotius 4 ayat 4. Ya, dalam 2 Timotius 4 ayat 4 dikatakan, dongeng. Manusia akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinganya. Nah, jadi ajaran-ajaran ini yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia, misteri inkarnasi, ini dongeng. Bukan ajaran Alkitab. Baik sahabat-sahabatku, kita sudah tahu ya. Fungsi Alkitab adalah untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar. Dan sifatnya ketika Alkitab mengajar, itu tajam, kuat, hidup. Bisa membedakan pertimbangan hati dan pikiran. Tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapannya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut. Apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Jika para pastor dan romo ada sebagian, saya katakan sebagian ya, karena tidak semuanya. Saya dulu pernah bertemu dengan almarhum Romo Tom Jacobs, guru besar emeritus ahli dogma kitab suci. Seorang Romo Belanda yang lama di Indonesia, mahir bahasa Ibrani, Yunani, ahli Alkitab, ahli dogma, lulusan Roma. Juga Romo Bono, Profesor Dr. Bono Wirotmo, guru juga, dosen juga. Ya.
kedua Romo ini tegas mengatakan bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia, tapi Yesus adalah jalan menuju Allah. Allah yang benar hanya Bapa. Itu yang dikatakan Romo Bono dan juga Romo Tom. Tapi ada Romo-Romo Katolik yang lain, salah satunya Romo Deso ini, masih mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ini dongeng sahabat-sahabatku ya. Kita lanjutkan. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus yang berkaitan dengan Allah? Teman-teman silakan buka sendiri ayatnya. Saya berikan ayatnya, nanti dibuka sendiri ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Itu dikatakan bahwa Allah menyertai Yesus. Saya bacakan deh. Kisah 10 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Demikian ada tertulis. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus bisa membuat mujizat karena diberi kuat kuasa oleh Allah. Dan karena Allah menyertai Yesus. Bukan karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan. Jadi yang betul yang Alkitabiah adalah Allah menyertai Yesus. Bukan Allah menjadi Yesus. Bukan ya. Kemudian Yohanes 16 ayat 32 juga. Itu perkataan Yesus sendiri. Kita baca lagi ya. Yohanes 16 ayat berapa tadi? 32. Demikian ada tertulis. Ini perkataan Yesus. Lihat, saatnya datang. Bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Ya. Jadi pengakuan Yesus sendiri. Bapa, yaitu Allah, menyertai Yesus. Bukan Allah menjadi Yesus. Bukan. Yohanes 8 ayat 29 juga mengatakan hal yang sama. Juga Lukas 5 ayat 17. Ya, itu bisa dibuka nanti ya. Bahwa yang betul yang Alkitabiah adalah Allah menyertai Yesus. Bukan Allah menjadi Yesus. Ya sahabat-sahabatku, sekali lagi dengan segala hormat yang dikatakan oleh Romo Deso atau Romo-Romo yang lainnya yang sepaham dengan Romo Deso ini bahwa misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Ini bukan ajaran Alkitab. Itu hanyalah dongeng. Ya, baik sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan di video yang ketiga nanti. Di video yang ketiga nanti mungkin saya akan menyampaikan hal-hal terkait dengan apostolik. Ya. Ada gereja yang mengaku ajarannya apostolik. Apostolik itu artinya, apostol itu rasul ya. Jadi apostolik itu rasuli. Jadi ajaran apostolik artinya ajarannya sesuai dengan ajaran para rasul. Nah, baik, nanti kita akan menguji ya. Apakah ajaran gereja yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia itu apostolik atau tidak? Kita akan lihat nanti di video yang ketiga. Sebab di 1 Yohanes 4 ayat 1 kita semua diingatkan. Ujilah setiap roh. Nah, jadi kalau ada gereja atau ada romo, ada pastor mengatakan ajarannya apostolik atau ajarannya sesuai ajaran para rasul, mari kita uji. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Shalom. Sebenarnya semua itu berawal dari misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Shalom sahabat-sahabat, salam sejahtera. 2 Timotius 4 ayat 2-4 mengingatkan kita. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan tiba waktunya di mana akan ada orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu yang tertulis di 2 Timotius 4 ayat 2-4.
Sahabat-sahabatku, di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 kita juga diingatkan bahwa sabar. Jika ada orang yang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Sahabat-sahabatku, dengan terus terang, dengan segala hormat kita harus tegaskan bahwa berita atau Injil yang mengabarkan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia, ini adalah Injil yang lain, bukan Injil Kristus, bukan Injil yang Alkitabiah. Kita juga diingatkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Janganlah percaya akan setiap roh. Ujilah roh itu, apakah berasal dari Allah atau bukan. Nah, baik sahabat-sahabatku, kita akan lanjutkan ya. Ini adalah video bagian ketiga dari seri Allah jadi manusia. Ini dongeng. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum menonton video yang pertama dan kedua, harap ditonton dulu bagian pertama dan kedua ya. Baru kita lanjutkan di bagian ketiga ini. Nah, di bagian ketiga ini kita akan membicarakan tentang sebagian gereja yang menyebut dirinya sebagai gereja yang apostolik. Apostolik itu artinya sesuai ajaran apostol. Apostol itu rasul. Jadi apostolik artinya sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi gereja menyebut dirinya apostolik adalah gereja yang ajarannya harus sesuai dengan ajaran para rasul. Atau ajarannya rasuli. Yes. Nah, sahabat-sahabatku, tadi di cuplikan videonya kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Romo Ndeso ya. Jadi Romo Ndeso atau Romo Aba ini yang dalam channel YouTube-nya kita kenal sebagai Romo Ndeso ini menjadi salah satu contoh saja ya, bahwa banyak romo-romo dari Katolik yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya bersumber dari dongeng, bukan ajaran Alkitab. Nah, dalam hal ini dongeng yang disampaikan adalah Allah yang Maha Kuasa jadi manusia. Ini dongeng, sahabat-sahabat. Ini bukan ajaran sehat, bukan ajaran Yesus Kristus, bukan ajaran para nabi, bukan ajaran para rasul. Semua nabi-nabi yang tertulis di Perjanjian Lama, hingga Yesus Kristus dan para rasul penerus Yesus, tidak ada satupun yang mengajarkan bahwa Allah yang Maha Kuasa jadi manusia, berinkarnasi jadi manusia. Tidak ada, sahabat-sahabatku. Ya baik, langsung saja kita akan menguji kembali ya. Sekali lagi, buat kalau ada romo yang menonton channel ini, menonton video ini ya, dan romo itu masih mengajarkan hal seperti yang diajarkan oleh Romo Ndeso, bahwa Allah jadi manusia, Yesus Kristus adalah Allah yang jadi manusia, maka dengan tegas sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 2-4 kita harus berani mengatakan salah. 2 Timotius 4 ayat 2-4 memberitahu kita, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Sekali lagi, nyatakanlah apa yang salah. Nah, jadi romo-romo, pastor-pastor, pendeta-pendeta, jika kalian masih mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia, ini salah. Ini bukan ajaran Alkitab. Yesus yang diajarkan Alkitab adalah Yesus yang adalah utusan dari Allah, bukan Allah yang jadi manusia. Nah, sekarang langsung kita akan membahas tentang apostolik atau ajaran yang rasuli, ajaran yang sesuai dengan para rasul. Terkait tentang Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus yang diajarkan oleh para rasul? Yesus versinya para rasul Perjanjian Baru. Langsung saja kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Teman-teman bisa buka ya di dalam Kisah Para Rasul. Kita mulai dari pasal yang kedua, ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Teman-teman buka Alkitabnya ya, saya akan bacakan. Ini kisah para rasul ya. Jadi ini ada khotbahnya Petrus. Ini rasulnya Yesus ini ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh
Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Jelas ya? Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, tanda-tanda yang dilakukan Yesus adalah siapa yang mengerjakan? Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi dalam hal ini Rasul Petrus dan para rasul perjanjian baru mengabarkan Yesus sebagai perantara. Allah Bapa dalam berkarya melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus dikabarkan sebagai perantara. Hal ini sama persis ketika kita buka di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Dikatakan itu, Allah itu esa, atau Allah itu satu. God is one. Dan satu juga perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi jelas ya, para rasul mengabarkan bahwa Yesus adalah perantara bagi Allah. Para rasul tidak ada mengatakan Yesus dari Nazaret adalah Allah yang jadi manusia. Nggak ada ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Karena ini kita membahas apostolik atau ajaran yang sesuai dengan apostol. Ajaran yang sesuai dengan rasul. Kita buka lagi Kisah Para Rasul. Pasal 2 ayat 36. Tadi ayat 22, sekarang kita ke ayat 36. Kalau teman-teman mau membaca semuanya lebih bagus ya. Ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ya. Jadi ini khotbahnya Rasul Petrus mengatakan, Allah, siapa Allah? Bapa ya, Yahwa. Allah atau Yahwa atau Bapa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan atau Tuhan di sini tulisnya ya. Dari bahasa Inggris Lord atau Gusti ya. Jadi Allah sang sesembahan kita membuat Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Lord, menjadi Gusti dan menjadi Kristus atau Mesias bagi manusia. Jadi Rasul Petrus dan para rasul perjanjian baru memberitakan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kristus bagi kita. Sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah loh. Beda ya Tuhan dengan Allah. Buat teman-teman yang belum memahami perbedaan antara kata Tuhan dan kata Allah yang ada di Alkitab, silakan ditonton video-video saya yang terdahulu yang mengulas makna bahwa kata Tuhan itu sama dengan Tuhan. Sedangkan Allah itu sama dengan sesembahan. Yesus itu Tuhan, bukan sesembahan. Yesus Tuhan, bukan Allah. Jesus is Lord, not God. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Apostolik. Kita melihat lagi ajaran apostol atau ajaran rasul di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Buka ayatnya teman-teman ya, saya akan bacakan. Ini masih khotbahnya Petrus ini. Khotbahnya rasul ini tentang Yesus. Kisah 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Jelas ya? Yesus menurut para rasul disebut sebagai apa? Hambanya. Nya siapa nya di situ? Nya adalah Allah. Yesus adalah hambanya Allah. Allahnya siapa? Dijelaskan. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya nenek moyang kita. Jadi Yesus adalah hambanya Allah. Bukan Yesus adalah Allah, bukan ya. Yesus adalah hambanya Allah. Kisah 3 ayat 13. Kita lanjut lagi di Kisah Para Rasul pasal 3 masih ya. Ayat yang 20 sampai 26. Lanjutannya yang tadi di ayat 13, Petrus menyebut Yesus sebagai hambanya Allah. Nah, kemudian di ayat 20 sampai 26 nih, teman-teman bisa baca sendiri ya. Petrus menjelaskan bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa.
Jadi Yesus itu nabi. Nabi yang gimana? Yang seperti Musa. Itu dijelaskan di Kisah 3 ayat 20 sampai 26 itu begitu jelas. Petrus menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah nabi yang seperti Musa, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 Allah berjanji bahwa akan membangkitkan suatu saat nabi yang seperti Musa. Dan di Kisah 3 ayat 20 sampai 26 ini khotbahnya Petrus menceritakan bahwa Yesus ini loh nabi yang seperti Musa. Jadi Yesus adalah nabi. Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan. Ini yang dikabarkan oleh para rasul. Para rasul abad pertama tidak ada memberitakan Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Nggak ada ya. Kita lanjutkan lagi. Kisah para rasul pasal 4 sekarang. Ayat 27 dan 30. Ini perikopnya doa jemaat. Ya, di atas ada doa jemaat. Jadi ketika jemaat berdoa, ayat 27 ya. Kisah 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi ketika para rasul dan jemaat awal mula-mula berdoa kepada Bapa, kepada Allah, dia berkata, Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi Yesus diidentifikasi, dikenali oleh orang-orang Kristen awal sebagai hambanya Allah. Yesus adalah Tuhan, pemimpin bagi manusia. Tapi Yesus adalah hambanya Allah. Yesus adalah nabi bagi manusia. Tapi Yesus adalah hambanya Allah. Clear ya? Di ayat 30 juga. Lanjutannya ayat 27. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi ketika jemaat-jemaat berdoa kepada Allah, jemaat-jemaat mengatakan Yesus sebagai hamba-Mu yang kudus. Jadi Yesus diidentifikasi sebagai hambanya Allah. Kemudian sekarang kita ke Kisah pasal 5 ayat 30 sampai 31. Ini banyak ayatnya teman-teman ya. Kita akan baca satu-satu ya biar lebih jelas ya. Ayat 30 sampai 31. Kisah para Rasul pasal 5. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Jadi Yesus itu oleh Allah dijadikan pemimpin dan juru selamat. Jadi yang menjadikan Yesus jadi pemimpin dan jadi juru selamat. Pemimpin itu sama dengan Tuhan, Tuan, bos, Gusti. Juru selamat itu sama dengan Mesias atau Kristus. Ini ayat ini senada dengan Kisah 2 ayat 36 tadi. Di Kisah 2 ayat 36 dikatakan, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Nah di ayat ini, di Kisah 5 ayat 31 dikatakan, Allah menjadikan Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat. Jadi jelas Yesus diidentifikasi sebagai orang yang oleh Allah dijadikan pemimpin dan juru selamat. Bukan sebagai Allah yang menjelma jadi manusia. Bukan ya. Baik sahabat-sahabatku, kita lanjut lagi ke ayat 42. Masih di pasal yang kelima. Kisah pasal 5 ayat 42. Ini kisah para rasul nih. Para rasul memberitakan tentang Yesus nih. Di ayat 42-nya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Loh, jelas ya. Jadi para rasul Kristen-Kristen mula-mula memberitakan Yesus sebagai Mesias. Mesias itu padanannya dengan kata Kristus. Bahasa Ibraninya Al-Masih. Al-Masih itu bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Hamasyah. Bahasa Arabnya Al-Masih.
Mesias, Kristus bahasa Yunaninya. Jadi jelas, jemaat mula-mula memberitakan Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak ada jemaat awal memberitakan Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Tidak ada ya. Itu dongeng, itu kemudian. Beberapa ratus tahun kemudian baru muncul orang-orang pendongeng-pendongeng yang mendongengkan bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Baik sahabat-sahabat, kita lanjut lagi ya. Tadi di kisah 5 ayat 42 ya. Sekarang kita di kisah 7 ayat 55 sampai 56. Di situ Stefanus, ceritanya Stefanus ya, dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Ketika hampir mati, Stefanus melihat langit terbuka dan dikatakan Stefanus melihat Yesus ada di sebelahnya, Allah yang Maha Kuasa. Di ayat 55, di ayat 56 diulangi lagi. Stefanus melihat Yesus yang disebut sebagai anak manusia itu ada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi jelas jemaat awal, jemaat Kristen mula-mula memahami bahwa Yesus bukan Allah yang jadi manusia, tapi Yesus adalah hamba Allah. Yesus adalah nabi, dan setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus ada di sebelahnya Allah. Kisah pasal 8 sekarang, ayat 4 sampai 5. Memberitakan hal yang sama sahabat-sahabat. Ini adalah kisah Filipus ya. Saya akan bacakan. Ayat 4 sampai 5. Kisah 8. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi Filipus memberitakan apa? Mesias. Memberitakan Yesus yang sebagai Mesias. Mesias adalah juru selamat, orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi pemimpin dan Kristus. Filipus tidak memberitakan Yesus adalah Allah yang jelma jadi manusia. Tidak ya. Baik kawan-kawan, kita lanjut lagi. Kisah 9 ayat 22. Wah, ini Saulus nih. Saulus setelah bertobat, setelah percaya. Jadi Saulus ini tadinya adalah tokoh Yahudi yang nggak percaya tentang Mesias, tentang Yesus yang adalah Mesias. Paulus nggak percaya bahwa Yesus itu betul-betul Mesias, tapi akhirnya dia percaya, dan setelah percaya dia pun memberitakan. Kita lihat di ayat 22. Ayat 22 demikian ada tertulis. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi orang-orang bingung. Tadinya Saulus kan tidak percaya bahwa dia Yahudi, tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dianggap Yesus itu penyesat. Tapi akhirnya Paulus percaya. Nah, setelah Saulus atau Paulus ini percaya, maka dia mulai memberitakan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus benar-benar juru selamat. Malah orang-orang heran, orang-orang bingung. Kok Paulus sekarang jadi begitu? Tadinya kan menentang, kok sekarang percaya? Terus Injil makin tersebar. Jadi sahabat-sahabat, apa yang diberitakan oleh Saulus sama dengan rasul-rasul yang lain. Bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Bukan Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Bukan ya. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam suratnya Paulus juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus tegas mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu Tuannya Paulus, bukan Allahnya Paulus ya. Kita lanjut. Kisah 10 ayat 38. Ini kisah para rasul semua nih, apostol ini. Kita membahas tentang apostolik, ajaran para rasul tentang Yesus. Kisah 10 ayat 38. Demikian diajarkan oleh para rasul. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi para rasul memberitakan kepada orang-orang di abad pertama bahwa Yesus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia.
Perhatikan baik-baik ya yang disampaikan para rasul. Para rasul mengatakan, Allah menyertai Yesus. Hal ini sama persis dengan pengakuan Yesus yang tertulis di dalam Injil Yohanes 16 ayat 32 misalkan ya. Yesus berkata, aku tidak sendiri, tapi Bapa menyertai aku. Sama jadi. Kisah 10 ayat 38 juga mengatakan, Allah menyertai Yesus. Perhatikan baik-baik. Allah menyertai Yesus. Bukan dikatakan Allah menjadi Yesus. Bukan ya. Baik sahabat-sahabatku, kita akan lanjutkan lagi. Baik, sekarang kita akan lanjutkan di ayat berikutnya. Kisah 11, kita ke ayatnya yang ke-20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi orang-orang awal memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan, Lord, Gusti. Bukan Yesus adalah Allah, bukan ya. Nah, ini penting kawan-kawan. Ketika para rasul memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan beda dengan Allah. Ya, ini penting. Makanya di beberapa video yang terdahulu saya sudah berulang kali menyampaikan. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus paham perbedaan antara kata Allah dengan Tuhan. Yang bisa disebut sebagai Tuhan atau Tuhan di Alkitab itu ada banyak. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus. Nah, di ayat ini dikatakan Yesus adalah Tuhan, adalah Lord, maksudnya adalah bos, pemimpin, adalah junjungan. Ya, jadi para rasul abad pertama memberitakan yang tadinya orang-orang banyak tidak percaya bahwa Yesus itu betul-betul Mesias, betul-betul Nabi, betul-betul orang yang harus ditaati. Nah, setelah diberitakan, dikabarkan, orang mulai percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, jadi harus diikuti. Tuhan itu artinya, atau Tuhan artinya orang yang harus ditaati atau junjungan. Ya, bukan adalah Allah. Ya, apalagi diberitakan Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Sama sekali itu bukan. Ya, ayat berikutnya kita ke Kisah Para Rasul 13. Ayatnya yang ke-23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, ya. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus betul-betul Mesias atau juru selamat. Siapa yang membuat Yesus jadi Mesias atau juru selamat? Allah. Ingat Kisah 2 ayat 36. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan, ya, Tuhan, Tuhan, Lord, Gusti, itu sama maknanya. Baik sahabat-sahabatku, jadi dari beberapa banyak ayat tadi ya, sudah saya sampaikan di Kisah Para Rasul itu, Kisah Para Apostol. Nah, maka dengan demikian siapa saja yang menyebut dirinya sebagai gereja-gereja yang apostolik atau gereja-gereja yang sesuai ajaran rasuli, maka harus dan wajib memberitakan Yesus yang sama persis dengan Yesus yang dikabarkan oleh para rasul ini. Yaitu Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang adalah orang yang diurapi oleh Allah, Yesus yang adalah hamba Allah, Yesus yang adalah Nabi. Itulah Yesus yang Alkitabiah. Yesus yang Alkitabiah bukanlah seperti yang dikabarkan oleh Romo Deso dan kawan-kawannya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Itu dongeng, ya. Itu bukan ajaran para rasul. Jadi artinya sahabat-sahabat, siapa saja organisasi gereja bisa mengklaim dirinya sebagai apostolik, sebagai ajarannya sesuai dengan ajaran para rasul. Tapi itu tidak sama sekali menjamin. Klaim atau jargon yang digembar-gemborkan, bukan jaminan. Sebagai sebuah analogi kita ingat kawan-kawanku, beberapa tahun yang lalu ada sebuah partai politik yang cukup besar dengan jargonnya yang keren. Katakan tidak kepada korupsi.
kepala elit partai, pentolannya mengatakan, katakan tidak pada korupsi. Wih, katakan tidak pada korupsi. Semua ngomong gitu ya. Tapi belakangan akhirnya kita ketahui justru pentolan-pentolan partai tersebut, mulai dari bendaharanya, ketua umumnya, terus ada yang jualan apel Malang sama apel Washington ya. Ya, jadi ternyata koruptor semua. Jajaran pengurus-pengurus partainya ternyata koruptor semua. Meskipun mereka gembar-gembornya katakan tidak pada korupsi. Jadi artinya apa yang dijargonkan atau disemboyankan belum tentu kebenaran. Belum tentu mewakili sebenar-benarnya. Hanya jargon saja. Begitupun gereja-gereja atau organisasi yang menyebut dirinya sebagai gereja yang apostolik, gereja yang ajarannya sesuai para rasul. Tidak jaminan. Maka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 kita diingatkan. Jangan percaya setiap roh. Tapi ujilah. Ya. Jadi ujilah sahabat-sahabat. Demikian juga jika ada channel-channel YouTube yang menyebut diri, misalkan ya, di beberapa video yang lalu saya sudah membahas kebohongan-kebohongan seorang pendeta, doktor, rektor ya. Salah satu rektor dari STT katanya. Namanya Deki Gadas. Ya. Terbukti dia menyebarkan kebohongan dan penipuan-penipuan publik. Nah, tapi dia punya channel YouTube namanya Verbum Veritatis. Verbum Veritatis itu artinya adalah, itu bahasa Latin, artinya adalah sabda kebenaran. Verbum Veritatis. Namanya aja firman kebenaran atau sabda kebenaran. Tapi isi dari konten-kontennya ternyata sama sekali tidak mencerminkan namanya. Meskipun namanya Verbum Veritatis atau sabda kebenaran. Tapi ternyata dia menebarkan kebohongan-kebohongan melalui channel YouTube-nya. Itu sudah saya bahas di beberapa video-video yang terdahulu ya. Kebohongan Verbum Veritatis, dusta-dusta Deki Gadas gitu ya. Namanya dia Deki Gadas, si rektor tukang kibul itu ya. Jadi kalau ajaran yang disampaikan oleh Romo Deso yang kita cuplik videonya tadi mengatakan bahwa Yesus itu Allah yang jadi manusia. Si pemilik channel Verbum Veritatis juga mengatakan hal yang serupa. Malah dia lebih nekat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah anak. Jadi Allah itu ada 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus itu Allah anak. Ya. Ajarannya ngawur sekali itu ya. Itu jelas-jelas ajaran yang sangat tidak alkitabiah. Jadi kembali tadi sahabat-sahabatku. Siapapun organisasi gereja menyebut dirinya apostolik, kita harus menguji. Mau yang ngomong tuh pastor, romo, profesor, kita harus menguji. Sebagaimana ada terus, ujilah setiap roh. Jangan asal percaya ya. Nah baik sahabat-sahabatku, kiranya itu yang dari 3 video ini sudah saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya jelas. Menurut ajaran para rasul, ajaran Yesus dan ajaran Alkitab, Yesus adalah Mesias. Anak Allah. Bukan Allah yang jadi manusia. Dengan demikian, jika ajaran mengatakan Allah jadi manusia, ini adalah dongeng. Baik, sekian sahabat-sahabat. Sampai jumpa di video-video yang lain. Shalom. Thank you.